agar punya layanan kesehatan yang selevel dengan Malaysia. Ini nunjuk 1 juta lebih sarjana berpendidikan di Indonesia menjadi pengangguran. Turun, Pak Prabowo turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Waduh, beda ya caranya ya. Ini cara penyambutan tamu ala Indonesia. Dan gimana nih menurut kalian? Itu cara perbedaan antara orang Malaysia dan orang Konoha ya. Yang satu minta duit, money. Yang satu ya udah biasa kan, yang namanya tamu ya harus dijamu dengan makanan, minuman, dan apalah yang kita punya gitu demi menyambut tamu, karena tamu adalah raja. Kan seperti itu guys, menyambut tamu itu dengan baik, dengan ramah, itu bukan dengan money. Aduh, sebegitu rendahnya kita ya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Rin, Menteri Kesehatan ngomong kalau Indonesia itu butuh tambahan anggaran 1,3 kuadriliun agar punya layanan kesehatan yang selevel dengan Malaysia. Ini nunjukin kalau kita tuh tertinggal secara fasilitas dan pelayanan dibandingkan Malaysia. 1,3 kuadriliun? Ini berkali-kali lipat anggaran dari Kementerian Kesehatan di negara kita. Iya bener banget. Jadi kemarin Pak Budi Gunadisadikin, ia mengatakan dengan tegas bahwa butuh sekitar 1.370 triliun agar bisa menyamai standar layanan kesehatan dengan Malaysia. Ini 3 kali lipat dari anggaran Kementerian Kesehatan saat ini. Dan menurut Pak Budi, pengeluaran kesehatan nasional itu selalu melebihi laju pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita mau menyamai Malaysia, itu harus menggunakan AI dalam bidang kesehatan untuk mempercepat diagnosis. Bahkan harus ada bedah robotik yang diterapkan di banyak rumah sakit. Jadi untuk 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo ini, Indonesia bisa ngehabisin berapa triliun, Rik? Kalau untuk 5 tahun diproyeksikan sekitar 3.914 triliun, dan sepertiganya itu akan difokuskan pada pengadaan alat kesehatan dan pengembangan teknologi medis. Jadi kalau mau menyamai Malaysia, layanan kesehatan di Indonesia harus dibangun secara cerdas, berkelanjutan, dan harus lebih efisien. Sepertinya ada yang baru sadar ya, bahwa di bidang kesehatan kita kalah jauh dengan Malaysia. Sepertinya ada yang baru sadar bahwa di setiap rumah sakit atau hospital kita itu jauh kalah bersaing dari Malaysia. Baru sadar ya. Kemana aja selama ini? Kok baru sadar gitu ya? Bapak-bapak yang terhormat di sana, kok baru sadar Anda? Hah? Kok baru sadar? Kemana aja selama ini Pak? Lupa kalau Anda sedang berkuasa dan harus mengatur manajemen negara. Lupa ya? Asik korupsi sih. Aduh, baru sadar kalau kita itu kalah banyak dari Malaysia. Pemerintahnya aja udah sadar tuh. Gimana tuh pendukung Kokori? Masih nggak sadar kalau kita kalah jauh dengan Malaysia. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. 1 juta lebih sarjana berpendidikan di Indonesia menjadi pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Anggota DPR Indonesia cakap, jangan-jangan SDM kita ini nggak kompeten. Rakyat makin susah dapat kerja. Mulai 17 Juli, rakyat Malaysia bebas ke negara Cina tanpa visa. Dengerin tuh Pak, dengerin. Kita itu masih sampai sekarang tuh belum bebas visa ke berbagai negara maju sebenarnya ya. Dan Malaysia itu ke Cina, ke Amerika itu sudah non visa loh. Coba bayangkan.
ini kita nggak berkaca diri nih. Pemerintah nih belum sadar nih. Ya juga bukan hanya pemerintah dong yang harus sadar, tapi juga diri kita juga, khususnya para pelajar yang ada di luar negeri, para TKI, TKW yang ada di luar negeri ini harus sadar diri. Kalian nih yang disorot oleh dunia, kalau kalian terus-terusan membuat ribut di tempat orang, di negara orang, ya, dengerin nih ya. Kalau kalian tetap memakai gaya-gaya yang lama ini, confirm deh, negara kita nggak akan maju dan nggak akan diakui oleh dunia. Bener guys. Kita itu udah buruk ya di dunia ini. Negara kita itu udah dikecam buruk sama negara-negara lain gitu. Jadi janganlah buat hal yang tidak baik, buat hal yang memburukkan negara. Tambah buruk kita, bener. Yuklah. Kapan kita mau maju? Bener gak sih? Jangan mempermalukan diri lah. Yuk, kita junjung nama baik bangsa ini. Kalau kita mau maju. Masa iya kita guys terus-terusan kalah sama Malaysia? Ya, setidaknya setara lah dengan Malaysia guys. Yuk guys. Malaysia yang notabene merdeka setelah kita, tapi mereka dan konon katanya Malaysia itu banyak belajar sama Indonesia, tapi ternyata Malaysia jauh melampaui kita. Apa yang salah daripada kita? Itu harus dikoreksi diri sebenarnya guys. Bener gak sih? Kita harus sadar diri sebenarnya. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Turun, Pak Ini Prabowo guys. turun. Bukan turun dari jabatan, turun melihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bener banget sih. Turun Pak Prabowo, turun. Temui masyarakat. Biar Bapak tuh tahu keadaan masyarakat kita tuh kayak apa. Ya, turun. Dan turunnya itu Pak ya, jangan bilang-bilang dulu. Biar mereka tuh tidak mendesain orang-orang yang akan menemui Bapak itu untuk memberikan laporan yang baik-baik gitu ya. Jadi Bapak kalau turun itu jangan bilang-bilang sama mereka itu ya, yang suka memberikan laporan yang baik-baik aja, tetapi tidak melaporkan, tidak memberitahu yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu Pak lagi kebingungan sekarang Pak itu Pak. Lagi kebingungan. Banyak yang menganggur, anak-anak mereka banyak yang menganggur. Bahkan orang tuanya pun banyak yang menganggur, yang tidak bekerja. Mereka tidak bekerja bukan karena malas Pak, tapi minimnya lapangan pekerjaan dan terlalu banyak aturan dalam mencari kerja di negara ini Pak. Kita itu kayak dijajah oleh bangsa kita sendiri gitu. Sulitnya lapangan pekerjaan itu membuat bangsa kita, membuat warga kita itu kesulitan untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Harus gimana sih Pak ngomongnya sih Pak, biar Bapak ini bisa paham. Makanya turun Pak, turun. Jangan hanya mendengar cakap-cakap orang yang memberikan laporan. Ya menurut gua itu banyak yang palsu Pak, kemungkinan banyak yang palsu ya Pak ya. Lebih baik Bapak turun biar melihat realita yang ada, biar melihat realita seperti apa rakyatnya Bapak di bawah. Kok sepertinya Bapak Prabowo ini setiap berpidato kebangsaan itu selalu memberikan statement yang menyakitkan bagi rakyat kecil. Karena Bapak seakan-akan tidak tahu keadaan rakyat kecil itu seperti apa. Karena Bapak tidak pernah turun Pak, tidak pernah tahu. Bapak hanya menugaskan menteri-menterinya untuk datang ke rakyat. Tetapi alhasil setiap pidato Bapak seakan-akan memberitahu bahwa Bapak tidak tahu keadaan masyarakatnya sendiri.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.